Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Andita. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Komunikasi Digital KM 104 Universitas Siber Asia. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan lambang, kata-kata, atau simbol tertentu. Ini melibatkan penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima dengan harapan pemahaman yang sama. Contoh dari komunikasi adalah dapat melibatkan percakapan seperti lisan atau surat menyurat atau bahkan komunikasi nonverbal seperti isyarat tubuh. Untuk pertanyaan nomor 2, yaitu pesan komunikasi dapat dikategorikan dalam pesan verbal dan nonverbal. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian pesan nonverbal dan apa fungsinya dalam komunikasi. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu apakah seseorang dapat berkomunikasi hanya dengan pesan verbal saja? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pesan nonverbal dan fungsinya. Pesan nonverbal mencakup segala bentuk komunikasi tanpa menggunakan kata-kata secara langsung, seperti gerakan tubuh, mimik wajah, atau bahasa tubuh. Fungsi dari pesan nonverbal ini sangat penting dalam menyampaikan nuansa serta emosi atau maksud yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Misalnya, senyum yang dapat menunjukkan kegembiraan atau persetujuan tanpa perlu dikatakan. Pertanyaan kedua, apakah seseorang bisa berkomunikasi hanya dengan pesan verbal? Jadi seseorang bisa berkomunikasi menggunakan pesan verbal saja, tetapi akan kehilangan dimensi ekspresif yang diberikan oleh pesan nonverbal. Meskipun kata-kata dapat menyampaikan informasi secara lebih baik, ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh bisa memberikan konteks atau rasa dalam sebuah komunikasi. Oleh karena itu, pesan verbal seringkali lebih efektif ketika didukung oleh elemen-elemen nonverbal. Untuk pertanyaan ketiga, yaitu berdasarkan apa yang sudah dipelajari, menurut saya, pertanyaan pertama yaitu apa yang disebut dengan komunikasi yang baik dan efektif. Baik, komunikasi yang baik dan efektif adalah komunikasi yang mencakup kemampuan untuk menyampaikan pesan secara jelas, sehingga dapat dipahami dengan benar oleh penerima dan dapat merangsang respon atau tindakan yang diinginkan. Ini melibatkan keterlibatan aktif dan pendengaran yang baik, serta kejelasan dalam penyampaian informasi atau penyampaian sebuah pesan. Yang kedua yaitu kapan dan mengapa kita memerlukannya. Komunikasi yang baik dan efektif penting dalam berbagai konteks kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, profesional, maupun sosial. Kita memerlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan membangun hubungan yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Ketika saat bekerja atau berkolaborasi atau menjalani kehidupan sehari-hari atau kemampuan berkomunikasi yang baik itu sangat mendukung sebuah kesuksesan dan penyampaian informasi yang tepat. Pertanyaan ketiga yaitu tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif adalah salah satu tantangan terbesarnya adalah berbagai persepsi dan interpretasi orang-orang sehingga memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap pesan yang disampaikan. Dan faktor utama yaitu latar belakang budaya, nilai, serta pengalaman hidup yang dapat mempengaruhi pemahaman. Oleh karena itu, kesadaran akan perbedaan ini dan upaya untuk memahami perspektif orang lain menjadi kunci untuk menciptakan komunikasi yang baik serta efektif. Selain itu, kurangnya keterlibatan yang aktif sehingga kurangnya pendengaran yang baik dan ketidakjelasan dalam penyampaian pesan juga dapat menjadi hambatan dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Kita memerlukan untuk saling memahami perspektif orang lain untuk menciptakan sebuah komunikasi yang efektif dan menyampaikan pesan secara lebih komunikatif dan lebih efektif dan efisien dalam pendengar mendengarkan pesan tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.